Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang transformasi geometri. Di mana transformasi geometri itu adalah yang pertama translasi, yaitu pergeseran, yang kedua refleksi, pencerminan, yang ketiga rotasi, perputaran, yang keempat dilatasi. Nah, sekarang yang pertama dulu yaitu translasi, pergeseran, di mana rumusnya itu adalah ketika kita memiliki titik P, X, Y ditranslasikan sejauh P, Q, maka titik tersebut tinggal jumlahkan saja dengan pergeserannya, titik pergeserannya. Di sini berarti rumusnya adalah X tambah P, Y tambah Q, sehingga rumusnya didapat seperti ini. Jadi bayangannya itu adalah X tambah P, Y tambah Q. Contohnya, di sini untuk translasi nomor 1, tentukan bayangan titik A negatif 1,4 dan B negatif 5,1 oleh translasi T3 negatif 2. Nah, cara penyelesaiannya, di sini ada titik A yaitu negatif 1,4, ditranslasikannya sejauh 3, negatif 2. Maka titik tersebut tinggal jumlahkan saja dengan pergeserannya. Berarti negatif 1 ditambah 3, 4 ditambah negatif 2. Nah, sehingga seperti ini. Negatif 1 tambah 3 artinya hutang 1 dibayar 3 berarti positif 2. 4 ditambah positif negatif berarti jadi negatif. 4 dikurangi 2 jadilah 2. Jadi bayangan untuk titik A adalah 2,2. Tadi di soalnya juga di sini ada titik B negatif 5,1, ditranslasikan tetap titik pergeserannya itu adalah 3 negatif 2. Maka di sini negatif 5 tambah 3, 1 ditambah negatif 2. Seperti ini, hutang 5 dibayar 3 berarti hutang 2. Hutang 2 dibayar 1 berarti negatif 1. Bayangan titik B itu adalah negatif 2, negatif 1. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini ada nomor 2 contohnya. Translasi TAB memetakan titik P negatif 1,3 ke titik P 4, negatif 2. Tentukan nilai A dan B-nya. Di sini titik dan bayangannya sudah diketahui. Justru yang ditanyakan adalah bergesernya itu sejauh apa. Nah, di sini cara penyelesaian untuk nomor 2, kita bisa lihat titiknya itu adalah negatif 1,3 dan bayangannya adalah 4, negatif 2. Nah, kita akan mencari dia itu bergeser sejauh apa. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa untuk mendapatkan bayangan itu berarti titik tersebut ditambah dengan pergeserannya. Artinya negatif 1 ditambah A, 3 ditambah B, sehingga didapat seperti ini. Nah, artinya negatif 1 tambah A itu harus jadi 4. Jadinya seperti ini jika ditulis negatif 1 tambah A sama dengan 4. Sementara 3 ditambah B harus menjadi negatif 2. Sehingga kalau ditulis seperti ini, 3 tambah B sama dengan negatif 2. Nah, ini tinggal pindah ruaskan saja. Berarti negatif 1 pindah ruas jadi positif 1. 4 tambah 1 jadinya 5. Ini pun sama, positif 3 pindah ruas jadi negatif 3. Hutang 2, hutang 3 jadilah negatif 5. Didapatlah titik pergeserannya itu adalah 5, negatif 5. Itu contoh untuk translasi. Nah, sementara untuk refleksi atau pencerminan, ketika dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah X, negatif Y. Jadi Y-nya yang bertanda negatif ketika dicerminkan terhadap sumbu X. Sementara ketika dicerminkan terhadap sumbu Y, di sini akan menghasilkan bayangan X yang negatif. Nah, jadilah didapat bayangannya negatif X, Y. Nah, ketika dicerminkan terhadap pusat O 0,0, maka bayangannya itu adalah negatif X, negatif Y. Nah, sementara ketika dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya adalah 2H kurangi X, Y
garis Y sama dengan K, bayangannya adalah X, 2K kurangi Y. Garis Y sama dengan X, maka bayangannya ditukar, jadinya Y, X. Garis Y sama dengan negatif X, ditukar dan dinegatifkan. Terhadap titik A, B, maka bayangannya adalah 2A kurangi X, 2B kurangi Y. Jadi rumus pencerminan ini harus dihafal. Bagaimana ketika terhadap sumbu X, Y, pusat O, X sama dengan H, Y sama dengan K, Y sama dengan X, Y sama dengan negatif X, ataupun titik A, B. Nah, contoh yang pertama, tentukan bayangan A 3, negatif 1 setelah direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, maka caranya adalah di sini kita punya titiknya 3, negatif 1 direfleksikan terhadap sumbu X. Tadi bayangan untuk sumbu X itu adalah Y yang bertanda negatif. Maka kita negatifkan Y. Berarti 3-nya tetap, kita tulis 3, negatif 1 dinegatifkan, berarti jadinya positif 1, sehingga bayangan A kita dapat 3,1. Nah, untuk nomor 2, contoh yang kedua, tentukan bayangan A 3, negatif 1 setelah direfleksikan terhadap sumbu Y. Tadi untuk rumus sumbu Y itu adalah X yang bertanda negatif, berarti kita negatifkan X, sehingga didapat bayangannya negatif 3, negatif 1. Y-nya di sini tetap, berarti tetap bertanda negatif 1. Bayangannya didapat negatif 3, negatif 1. Untuk contoh yang ketiga, tentukan bayangan A 3, negatif 1 setelah direfleksikan terhadap titik O 0,0. Di sini titiknya 3, negatif 1 dicerminkan terhadap O. Berarti dua-duanya bertanda negatif. Nah, berarti ini menjadi negatif 3, ini menjadi positif 1. Nah, ini bayangannya ketika dicerminkan terhadap O 0,0. Yang keempat, misalkan ada pencerminan X terhadap H di sini. Maka misalkan titiknya A 3, negatif 1, masih melanjutkan yang tadi ya, titiknya masih yang sama, yaitu 3, negatif 1. Dicerminkan terhadap X sama dengan negatif 4, maka rumus bayangannya adalah 2H dikurangi X, Y. Nah, H-nya itu di sini adalah negatif 4, sementara X-nya adalah 3 dan Y-nya adalah negatif 1. Kita substitusi ke rumusnya, berarti di sini 2-nya tulis, H-nya ganti dengan negatif 4, X-nya ganti dengan 3. Nah, Y-nya ganti dengan negatif 1, sehingga penulisannya seperti ini. Di sini ada perkalian dan ini pengurangan, berarti perkalian terlebih dahulu. Negatif 4 dikali 2 menjadi negatif 8, dikurangi 3, negatif 1. Hutang 8, hutang 3, jadinya negatif 11, negatif 1. Nah, itu ketika dicerminkan terhadap X sama dengan H. Nah, untuk nomor 5, tentukan bayangan A 3, negatif 1 setelah direfleksikan terhadap Y sama dengan negatif 3, atau tadi Y sama dengan K. Maka rumusnya adalah X, 2K dikurangi Y. Nah, di mana X-nya di sini adalah 3, K-nya adalah negatif 3, Y-nya adalah negatif 1. Nah, kita substitusi, berarti menjadi seperti ini. Berarti 3 tulis, 2 dikali negatif 3, negatif 6, negatif jadinya positif 1. 3 tulis, hutang 6 dibayar 1, jadinya negatif 5. Sehingga bayangannya ketika Y sama dengan K adalah 3, negatif 5. Contoh yang keenam, jika kita punya titik 3, negatif 1 direfleksikan terhadap Y sama dengan X, maka rumusnya tadi adalah Y, X. Artinya titik tersebut kita tukar, kita balik, jadinya negatif 1, 3. Jadi kedua titik ini kita tukar, kita balik, negatif 1, 3 bayangannya. Nah, untuk nomor 7, ketika titik tersebut dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, maka rumusnya adalah ditukar lalu dinegatifkan.
berarti negatif 1 maju, 3 ke belakang mundur. Tetapi kedua-duanya dinegatifkan. Negatif 1 berarti jadi positif 1, positif 3 jadi negatif 3. Jadi bayangannya adalah 1, negatif 3. Nah, untuk nomor 8, ketika kita punya titik 3, negatif 1 dicerminkan terhadap titik 1, negatif B, atau tadi titiknya A, B. Maka rumusnya adalah 2A kurangi X, 2B kurangi Y, dimana A-nya itu adalah 1, X-nya adalah 3, B-nya negatif 2, Y-nya negatif 1. Tinggal kita substitusikan seperti ini. Nah, 2 kali 1, 2 dikurangi 3. 2 kali negatif 2, negatif 4, negatif-negatif jadi positif 1. Hutang 3 dibayar 2 negatif 1, hutang 4 ditambah 1 jadinya negatif 3. Jadi bayangan yang dihasilkan adalah negatif 1, negatif 3. Intinya untuk refleksi itu yang penting kita hafal rumusnya. Nah, yang berikutnya untuk rotasi perputaran, di mana 90 derajat ketika positif itu artinya berlawanan arah jarum jam. Sementara ketika bertanda negatif itu adalah searah jarum jam. Rumusnya ketika pusatnya O 0,0, rumusnya adalah X cos theta dikurangi Y sin theta, X sin theta ditambah Y cos theta. Nah, itu rumusnya ketika pusat 0,0. Sementara ketika pusatnya A, B, rumusnya adalah X kurangi A cos theta kurangi Y kurang B sin theta ditambah A, X kurangi A sin theta ditambah Y kurangi B cos theta plus B. Nah, ini adalah rumus-rumus yang harus dihafal ketika rotasi. Ingat ya, positif 90 itu berlawanan arah jarum jam, negatif 90 itu searah jarum jam. Lalu kita lihat pusatnya terhadap O atau terhadap A. Nah, kita lihat di sini ada contoh titik A negatif 6,5 diputar sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat O 0,0. Tentukan bayangan titik A. Nah, tadi sudah dijelaskan untuk bayangan 0,0 itu rumusnya ini. Nah, kita substitusi berarti di sini X-nya adalah negatif 6, Y-nya adalah 5. X-nya negatif 6, Y-nya adalah 5. Cos berlawanan itu berarti positif 90 derajat, negatif 5, Y-nya 5, sin 90 derajat, X-nya negatif 6, sin 90 derajat ditambah Y-nya positif 5, cos 90 derajat. Negatif 6 cos 90 itu adalah 0 dikurangi negatif 5 tulis sin 90 itu adalah 1, negatif 6 tulis sin 90 itu 1, 5 cos 90 itu adalah 0. Nah, di sini negatif 6 kali 0 adalah 0, negatif 5 kali 1 adalah negatif 5, negatif 6 kali 1 negatif 6 ditambah 5 kali 0 adalah 0, sehingga didapat negatif 5, negatif 6. Intinya trigonometrinya tentang sudut istimewa harus hafal. Nah, contoh yang berikutnya, titik B 6,3 diputar sejauh 90 derajat searah jarum jam. Berarti negatif 90 ya kalau searah jarum jam. Di sini pusatnya 0,0, berarti rumusnya masih sama. Nah, berarti X-nya di sini adalah 6, Y-nya adalah 3. X-nya 6, Y-nya 3. Nah, di sini karena searah jarum jam negatif 90. Kita lihat cos 90 itu adalah 0. Berarti 6 cos negatif 90 0 dikurangi 3 sin negatif 90 itu adalah negatif 1, 6 sin negatif 90 negatif 1, 3 cos negatif 90 adalah 0. 6 kali 0, 0, negatif jadi positif, 3 kali 1 adalah 3, 6 dikali negatif 1 negatif 6 ditambah 3 kali 0 adalah 0. Jadi didapat 3, negatif 6.
Nah, berikutnya yang terakhir tentang dilatasi, di mana ketika pusatnya O 0,0, maka rumus bayangannya adalah tinggal dikalikan saja titik tersebut dengan skalanya. Berarti di sini X kali K, Y kali K. Nah, ketika pusatnya A, B, maka bayangannya adalah ini. Untuk mencari bayangan X adalah A ditambah K dikali X kurangi A. Untuk bayangan Y, B ditambah K kali Y kurangi B. Contohnya, tentukan bayangan A negatif 2,4 setelah didilatasi terhadap pusat 3, negatif 1 dengan faktor skala negatif 3. Faktor skalanya negatif 3 ya. Nah, di sini pusatnya berarti A, B. Tadi kalau A, B berarti rumusnya adalah yang kedua, yang ini. Ini rumusnya. Kita substitusi. A-nya di sini adalah 3 ditambah, berarti kita lihat K. K-nya itu adalah negatif 3. K-nya itu di sini adalah negatif 3. Faktor skalanya negatif 3, K-nya ini. Faktor skalanya negatif 3, berarti negatif 3. Di sini berarti X dikurangi A. Negatif 2 dikurangi 3, sehingga didapat 18. Nah, 3 tulis. Negatif 2, negatif 3 jadinya negatif 5. Negatif 5 kali negatif 3 jadinya positif 15. Ingat, ini perkalian hubungannya, berarti selesaikan dulu yang di dalam kurung, kemudian dikalikan, barulah ditambah 3. Ini pun sama, tinggal substitusikan. Berarti di sini Y-nya B-nya adalah di sini B-nya adalah negatif 1 ditambah skalanya negatif 3, Y-nya adalah 4 dikurangi B-nya negatif 1. Tinggal selesaikan dulu, negatif 1 pindahkan. 4 ditambah 1, 5. 5 dikali negatif 3, negatif 15. Hutang 1, hutang 15 jadilah negatif 16. Sehingga didapat bayangannya adalah 18, negatif 16. Yang kedua, contohnya ketika ketika didilatasikan terhadap O, negatif 2, berarti di sini faktor skalanya negatif 2. Nah, karena ini langsung faktor skalanya negatif 2 atau pusatnya 0,0, ini langsung saja kali 2 kali negatif 2 jadinya negatif 4, negatif 3 kali negatif 2 jadinya negatif 6. Jadi bayangannya untuk faktor skala pusat 0,0 itu adalah negatif 4,6. Sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.